Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman yang bergabung sudah di YouTube dan di Zoom. Saya sudah bersama dengan Pak Heri hari ini, dan saya punya kesempatan untuk memandu sebagai moderator. Saya pengen bicara nanti lebih banyak terkait dengan tren penelitian pendidikan bersama Pak Heri ya. Tadi kita udah bincang-bincang sedikit, tapi mungkin supaya lebih afdol saya kenalkan dulu siapa Pak Heri, supaya teman-teman lebih tahu lebih jauh. Kalau saya sih sudah cukup kenal nih, karena saya sudah baca CV-nya tadi. Teman-teman, Pak Heri mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara profesional untuk menjadi desainer instruksional di University of Hawaii ya. Utamanya memang beliau mengembangkan keterampilan terkait dengan instructional design ya Pak Heri ya. Banyak bergerak aktif di China, di USA juga ya Pak Heri ya, dan juga di Indonesia. Itu untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di USA, selama berada di USA, Pak Heri terlibat dan juga aktif ya sebagai pengembang pembelajaran jarak jauh, desain manajemen belajar khusus untuk belajar bahasa kedua. Nah ini berarti nanti ada belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin tampaknya. Asisten pengajar, beliau sebagai asisten pengajar, Pak Heri juga mendukung integrasi teknologi dan desain pembelajaran pada pelatihan-pelatihan guru Inggris yang disponsori oleh East West Center dan University of Brunei Darussalam. Di China, Pak Heri juga mengembangkan berbagai modul ajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk bagi mahasiswa Tiongkok justru ya. Jadi orang Tiongkok belajar bahasa Indonesia ya. Saat ini Pak Heri menjadi pengajar di Institut Nalanda yang mengampu mata kuliah di bidang kependidikan. Kemudian yang kedua, aktivitas pengabdian masyarakat juga rutin dijalankan di SMA Pontianak dengan mengisi ekstrakurikuler, percakapan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pada bulan Juli lalu ya, Pak Heri 2024 itu mengadakan workshop intensif bagi guru-guru PAUD dan juga SD di sekolah atau di persekolahan Maitreya Wirya ya. Maitreya Wirya sebenarnya. Kuburaya, oke. Ya. Kemudian juga Pak Heri terpilih sebagai salah satu presenter Forum on Education and Learning Transformations di 2024 lalu. Dan yang terakhir saya ada baca beberapa publikasinya beliau, mungkin bisa ditampilkan juga. Ini daftar publikasinya mungkin sangat banyak sekali, makanya agak panjang kalau dibacakan, tapi ada beberapa yang bisa disimak. Ini ada 6 ya. Dari hasil meneliti, menulis, publikasi, dan orasi, dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Yang pertama ini ada 6 ya. Yang pertama ada manajemen pendidikan, tinjauan teori dan praktis. Dan kemudian yang kedua integrating Quizstar to teaching and learning. Yang ketiga metodologi penelitian dan analisis data komprehensif. Yang keempat unveiling the potential of online professional development. Ini adalah a self-study approach for educator growth. Yang kelima, pembelajaran berbasis tugas dan keterampilan berpikir tinggi atau bisa dikenal HOTS ya. Studi pada kelas desain pembelajaran. Dan yang keenam terakhir, keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui tugas membaca studi kasus pada mahasiswa desain pembelajaran. Oke, itu seputar kehidupannya Pak Heri secara singkat ya. Tapi mungkin sebagai pengawalan kita kenalan sedikit ya. Pak Heri tadi saya lihat ada di University of Hawaii ya di USA dan juga ada ngajar di beberapa tempat seperti di China. Mungkin Pak Heri bisa kenalkan sedikit. Pak Heri ini bidangnya yang paling ahli itu di bagian apa ya? Kalau tadi kan saya kenalkannya sebagai instructional design aja. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Johan. Terima kasih juga kepada Bante Santa dan juga Pak Ari serta seluruh Sivitas Akademika STAB Kertarajasa. Ya, bisa hadir di sini, hadir di studio ini, terutama di Batu ini sangat menyenangkan. Nah, terkait dengan bidang spesialisasi, sebenarnya kalau dikatakan satu spesialisasi khusus, itu agak sulit ya. Karena saya pada dasarnya berprinsip bahwa ilmu itu tidak perlu dikotak-kotakkan. Ya. Jadi penyelesaian persoalan berkaitan dengan penelitian, khususnya penelitian pendidikan itu harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Dan perspektif ini memang sudah banyak digunakan di negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Walaupun di Indonesia kita masih menuntut linearitas ya. Dan ini juga yang menyebabkan ya kemungkinan ada hambatan bagi perkembangan karir saya kalau di Indonesia. Tetapi bagi saya sebagai seorang peneliti itu harus tetap jalan. Karena saya tidak mau ilmu atau pengetahuan yang saya miliki itu dibatasi oleh sistem. Ya. Nah, pada backgroundnya untuk pendidikan awal saya di S1 itu sebenarnya adalah pembangunan sosial. Nah, kalau pembangunan sosial itu memang sejak awal sudah mengenalkan kajian yang sifatnya interdisipliner, melibatkan ilmu sosiologi, kesejahteraan sosial, termasuk juga ilmu politik, antropologi di dalamnya untuk melihat persoalan sosial di dalam masyarakat kita.
Kemudian di dalam kajian S2 juga saya melibatkan berbagai disiplin ilmu manajemen. Walaupun saya waktu itu sudah bekerja sebagai guru dan memang concernnya adalah ke manajemen pendidikan, tapi saya masuknya di program manajemen bisnis. Yang di dalamnya lebih khusus lagi saya mengkaji tentang manajemen keuangan dan manajemen strategik untuk pengelolaan institusi pendidikan. Ya, jadi saya fokuskan pada pengelolaan institusi pendidikan. Jadi di situ interdisipliner lagi. Saat sampai di Hawaii, saya mendapat kesempatan yang luar biasa menurut saya saat berada di Hawaii. Karena di Hawaii itu diperkenankan seseorang yang bukan background pendidikan S1, S2-nya pendidikan, tetapi memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan, silakan saja melamar untuk mendapatkan beasiswa. Dan itu berhasil saya dapatkan. Dan waktu dibuka, jurusan saya itu bernama teknologi pendidikan. Yeah. Tetapi sekarang lebih berkembang lagi menjadi learning design and technology yang tidak hanya fokus pada teknologi pembelajaran di pendidikan formal, tetapi juga untuk pengembangan desain instruksional untuk pendidikan non formal maupun informal. Ya, bagi dunia medis misalnya, bagi militer itu bisa saja dilakukan di program S3 saya. Nah, saya sendiri lebih fokus waktu itu adalah pengembangan pembelajaran informal. Jadi di luar sekolah khususnya untuk mempelajari berbagai teknologi baru. Karena pada saat saya meneliti 2014 itu ada teori yang disebut dengan new media. Jadi new media teknologi ya, jadi media teknologi baru, dan itu memang sedang tren berkembang. Nah, disinilah yang sekarang ini berkembang menjadi bagaimana TikTok juga bisa digunakan untuk berbagai fungsi, kemudian podcast, kemudian reel. Nah, ini kita tidak pernah bisa prediksi itu bisa jadi sampai sekarang ya. Pada saat awal ketika saya mempelajarinya sebagai new media, itu saya lebih fokus pada bagaimana new media itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa kedua. Karena waktu itu juga saya dapat pekerjaan di dalam kampus sebagai instructional designer yang memang fokus untuk membantu dosen-dosen yang mengajar bahasa asing kedua. Jadi tidak hanya terbatas pada Inggris, jadi ada yang mengajar bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Latin bahkan yang datang, walaupun saya sendiri tidak tahu bahasa Latin, tetapi dosennya kan tahu ya. Dan saya hanya meninjau dari segi instructional design-nya dan banyak berdiskusi dengan dosen-dosen yang mengajar sebagai subject matter expert dari mata kuliah tersebut untuk mendesain bagaimana kelas online-nya itu nanti bisa dilaksanakan secara optimal bagi mahasiswa. Begitu, Johan. Itu memang tugasnya seorang teknolog pembelajaran ya, Pak Heri ya. Pak Heri, ini mungkin saya mau infokan ke teman-teman dulu ya Pak Heri ya. Sebelum saya nanti mau tanya tentang manfaatnya kita belajar hari ini itu apa ya. Teman-teman mungkin sudah sedikit banyak kenal ya Pak Heri tentang sebagai teknolog pembelajaran mengenai instructional design yang beliau banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Teman-teman mungkin atau Bapak Ibu sekalian pernah mengalami yang namanya stuck tuh dalam mengajar. Apakah muridnya boring atau gurunya boring, bahkan pembelajarannya jadi boring banget, jadi membosankan. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian boleh nih di-share apa sih permasalahan yang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pernah alami ya di kelas. Tadi Pak Heri sebetulnya nggak ngerti itu terkait dengan bahasa Korea, tapi mendesain cara pembelajarannya supaya lebih optimal ya Pak Heri ya. Pak Heri, ini sebelum kita bacakan nanti permasalahan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di Zoom dan di YouTube, mungkin saya mau tanya dulu sedikit lagi ya. Terkait dengan apa manfaat yang bisa kita peroleh hari ini kalau kita belajar tentang tren daripada penelitian pendidikan. Mungkin Pak Heri bisa sampaikan. Baik, penelitian itu sendiri kan sebenarnya adalah untuk menjawab persoalan yang kita pikirkan. Ya. Daya kritis, analitis kita, kemudian kita mencoba membantu orang-orang di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya. Jadi penelitian itu sebenarnya bukan untuk kita, bukan untuk kenaikan jabatan. Makanya saya tadi mengatakan dari awal, ya walaupun sistem mengatakan linearitas, bagi saya sendiri, saya puas, saya merasa senang karena saya bisa membantu komunitas di mana saya meneliti untuk mendapatkan solusi dari persoalan tersebut. Nah, termasuk juga misalnya penelitian-penelitian itu langsung terkait dengan kelas saya misalnya. Nah, di dalam kelas saya itu nantinya saya bisa mengidentifikasi kalau saya mengajar tahun ini misalnya dengan tahun depan itu tentunya harus ada peningkatan kualitas dan mengatasi masalah stuck tadi ya. Kalau stuck tadi itu terjadi, nah, apa sih sebenarnya persoalannya di situ kan sebenarnya bisa kita teliti, walaupun itu sebenarnya adalah skopnya kecil.
Dan penelitian ilmiah sebenarnya adalah menyangkut hal-hal yang sifatnya eksploratif. Dan itu ruangnya cukup besar. Sementara sekarang karena sistem mengajarkan seperti itu dan linearitas, akibatnya orang menjadi terkotak-kotak dan favorable atau lebih menyukai pada satu kajian tertentu. Nah, sementara kalau kajian itu dilakukan pada satu metodologi saja, memang nanti kajiannya jadi mendalam, tetapi solusinya ya itu-itu saja. Ya. Contohnya, misalnya di dalam instructional design, kita bisa lihat paper yang dipublish di Indonesia itu saya benar-benar bosan membacanya, karena yang ada adalah EDDIE. ADIE ya. Ya. Apakah hanya itu instructional design? Tidak, kalau kita baca buku Grounded Instructional Design itu ada 40-an bahkan lebih Banyak ya. model desain instruksional. Nah, inilah juga yang menjadi salah satu hal yang coba saya perkenalkan. Nah, kemarin itu ada salah satu dosen Kertarajasa juga kan mencoba mengajukan jadi kan kami memang partner ya, jadi mengajukan misalnya desainnya Edi lagi, saya bilang wah coba diganti deh gitu ya. Edi kemudian saya coba tawarkan modelnya adalah dengan menggunakan David Merrill, 5 Principles of Instructional Design. Kita lihat dan ternyata hasil desainnya lebih bagus. Di dalamnya itu adalah banyak kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dibandingkan dengan Edi tadi. Ya. Nah, kenapa kita harus stuck dengan menggunakan Edi saja di situ ya? Nah, disinilah hari ini kita akan coba lihat bagaimana sih metode penelitian itu berkembang dan apa saja yang bisa kita gunakan, alternatif yang ada. Jadi persoalan itu nanti diselesaikan dengan alternatif yang berbeda. Nah, seperti misalnya kita bikin, kalau saya ambil ilustrasi ya, kita bikin sushi deh ya. Jadi kalau sushi itu kan alatnya sama ya, tapi tekniknya di situ ya, tekniknya yang berbeda itu akan membuat sushi itu berbeda-beda rasanya antara satu jenis dengan yang lain. Nah, disinilah penelitian itu adalah caranya sama, tetapi ada bervariasi teknik dan kita bisa menggunakan teknik yang berbeda. Mungkin teknik yang kita gunakan bisa lebih canggih daripada penelitian lain untuk mencarikan solusi atau penyelesaian permasalahan dari apa yang kita dapatkan di lapangan. Oke. Pak Heri, menarik ya, itu manfaat yang bisa kita peroleh nanti dari pembelajaran hari ini ya. Oke, saya mau infokan juga ke teman-teman, kita akan bagi sesi ini selama 1 jam ya Pak Heri ya, kita berbicara nanti ada sesi pertamanya, kita persilakan Pak Heri untuk memaparkan dari slide yang sudah dipersiapkan, dan ada sesi keduanya, saya akan bantu untuk interaktif. Tapi teman-teman nanti kita bisa sediakan juga platform ini untuk bertanya juga, Anda berdiskusi, Bapak Ibu sekalian yang punya permasalahan langsung nanti bisa saya fasilitasi untuk Pak Heri bisa langsung menjawab ya Pak Heri ya. Jadi mungkin yang pertama untuk saya fasilitasi dari berbagai background dan juga manfaat yang sudah dipaparkan, Pak Heri silakan untuk tren penelitian dan pendidikannya. Baik, saya terima kasih Johan. Jadi saya akan mulai dulu dengan sedikit pemaparan materi ya. Jadi kita akan mulai dengan pemaparan materi. Saya sudah menyiapkan slide PowerPoint. Nanti Johan akan pandu dengan interaktifnya. Silakan juga bagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang ada di rumah ya atau dimanapun itu bisa menggunakan forum chat ya. Nanti akan kita pilih ya pertanyaan-pertanyaan. Oh ya boleh, harus. Ada hadiahnya, ada rewardnya. Ya. Oh, dapat hadiah ya. Okay. Jadi di sini saya tunjukkan dulu ada beberapa book chapter yang baru saya tulis. Ini ada perilaku organisasi, ya terkait dengan organisasi akademik dan bisnis. Jadi bisa untuk akademik dan bisnis. Ada 2 ini ya. Nanti siapa yang beruntung. Ini statistik deskriptif. Memang khusus untuk pendidikan ekonomi, tetapi sebenarnya walaupun untuk pendidikan ekonomi ini bisa diaplikasikan untuk pendidikan secara umum. Jadi studi kasusnya memang di dalamnya lebih ke pendidikan ekonomi. Makanya di sini saya katakan saya tidak fokus pada satu bidang. Ya karena di manajemen juga saya mengkaji aspek pendidikan. Di sini ada 1 chapter yang saya tulis. Nah, ini saya yakin banyak yang suka ini. Bagi yang suka dengan penelitian, ini adalah metode penelitian dan analisis data komprehensif. Ini mulai dari penulisan proposal sampai dengan nantinya ada bagian diseminasi hasil penelitian. Oke. Dan terakhir, ini ada 2 nanti. Di sini ada cerita mengenai pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di Tiongkok. Berarti kita sediakan untuk 6 hadiah ini untuk kepada 6 penanya ya Pak Heri ya? Kepada 6 penanya, jadi 3 setiap sesi nantinya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik ya. Nanti akan difasilitasi oleh STAB Kertarajasa. Bagi yang mahasiswa di sini nanti bisa di pick up ya, diambil, dan bagi yang di agak jauh nanti bisa difasilitasi untuk dikirim, bisa menghubungi nomor yang ada di poster nanti. Ya, Jadi kita akan mulai dulu dengan sedikit pengantar berkaitan dengan
mengapa penelitian itu penting untuk dilaksanakan, dan ada berbagai alternatif yang bisa kita gunakan untuk menemukan solusi masalah. Sehingga pada akhirnya tidak ujung-ujungnya nanti yang dibaca, saya kadang-kadang juga di sini ya terkesan agak bosan yang membaca penelitian kok PTK semua gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat saya ingin menyajikan ini. Jadi jangan semua penelitian itu PTK, karena kadang-kadang PTK-nya juga nggak benar pelaksanaannya. Ya. Nah, di sini jadi jangan semuanya PTK. Di sini ada beberapa alternatif. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat dulu beberapa pengantar tentang mengapa metode riset itu penting ya di sini. Metode penelitian itu tidak hanya sekedar formalitas. Nah, karena terutama mahasiswa ya, kalau saya lihat mahasiswa yang baru awal-awal melakukan penelitian itu menganggap metode penelitian itu hanya sekedar formalitas karena menyangkut instrumen, alat, kemudian prosedur. Yang nulisnya ala kadarnya mungkin satu paragraf pendek. Tapi sebenarnya itu tidak tepat, karena metode penelitian itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi metode penelitian itu merupakan satu kesatuan komponen yang sangat penting di dalam laporan penelitian yang menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang peneliti dan bagaimana orang bisa meyakini bahwa penelitian yang kita lakukan itu benar atau tidak, tepat atau tidak, teliti atau tidak, akurat atau tidak. Kemudian bagaimana menguji ketepatan, keakuratan, atau ketelitian itu tentunya melalui replikasi. Dan semakin banyak replikasi yang dilakukan, inilah yang membuktikan bahwa metode ini sahih, bisa kita gunakan lagi. Nah, replikasi ini tentunya juga ada pertanyaan, kalau saya replikasi berarti tidak ada kebaruan loh. Tidak, karena replikasi kita bisa bandingkan saja. Contohnya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Kalau yang kita teliti adalah mengenai pendidikan di satu daerah. Kalau kita sudah mereplikasi metode yang sama tapi di lokasi yang berbeda, itu sebenarnya tentu kita akan menemukan hal-hal baru yang kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, tetapi ada juga aspek baru yang bisa kita tambahkan di dalam replikasi hasil penelitian ini. Nah, jadi di sini saya mau menekankan bahwa replikasi penelitian itu bukan sesuatu yang salah. Jadi, kalau penelitian skripsi mahasiswa, jika kita menemukan ada situasi yang memang sangat berbeda di lokasi di mana kita tinggal, kemudian tema yang akan kita angkat itu adalah sama dengan skripsi dari misalnya senior kita yang sudah pernah melakukannya, itu boleh-boleh saja dilakukan ya. Tapi perlu kita perhatikan, pentingnya itu adalah bahwa di dalam replikasi itu harus ada sesuatu yang baru ya, dari lokasi. Karena di sini perbedaannya adalah lokasinya di situ, atau misalnya subjeknya berbeda. Karena tujuannya adalah penelitian ini nanti kan menghasilkan solusi bagi masyarakat atau bagi yang kita teliti. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak hanya menghasilkan laporan, mendapatkan angka kredit ya, kalau dosen itu BKD misalnya ya, atau hanya mendapatkan ya supaya sertifikasinya turun, tidak. Dan bagi mahasiswa juga bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan. Kalau penelitian ini kita lakukan secara profesional dan benar-benar serius, ini sebenarnya manfaatnya besar bagi kita karena melatih pemikiran kritis kita dan kita bisa melakukan aksi nyata sebagai seorang peneliti yang tidak hanya berujung pada berakhirnya penelitian kita. Nah, penelitian itu juga bisa dilakukan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat. Nanti saya bisa cerita beberapa hasil pengabdian masyarakat yang sedang saya tulis menjadi penelitian dan untuk dipublikasikan di jurnal juga. Ya, dan itu bisa kita lakukan. Malah justru itu akan lebih mudah sebenarnya, karena kita bergeraknya apa? Data dulu. Nah, kalau data dulu, baru nanti kita susun. Nah, inilah yang disebut dengan grounded theory research di situ kan, karena hasilnya adalah dari data gitu ya. Nah, jadi kita tidak bingung lagi apa yang disebut dengan grounded theory research. Jadi grounded teorinya karena kita membangun teori baru. Teorinya dari mana? Dari hasil penelitian kita, dari pengabdian masyarakat yang ada ya, yang kita laksanakan. Nah, itu sedikit pengantar. Nah, beralih ke slide berikutnya. Jadi metode penelitian itu sebenarnya apa? Jadi di dalamnya kita harus menjelaskan tentang desain atau rancangan penelitian. Nah, desain atau rancangan penelitian ini bukan hanya mengatakan itu kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Bagi saya kualitatif, kuantitatif, dan mixed method itu sudah tidak perlu dipersoalkan.
Karena itu bisa diterapkan dalam metode penelitian apapun. Hanya nanti kecenderungannya lebih ke kuantitatif, lebih ke kualitatif, atau perbandingannya proporsionalnya seimbang. Nah, ada yang bertanya, jadi Bapak ini kualitatif atau kuantitatif? Tidak perlu ditanyakan, ya, karena tergantung kepada persoalan yang ingin kita jawab. Kalau persoalan itu lebih tepat diselesaikan dengan metode kualitatif, ya kita pilih pendekatan atau rancangan desain yang kualitatif. Nah, yang perlu kita jelaskan di dalam penelitian kita adalah mengenai rancangan yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif tadi, atau mixed method tadi. Saya sendiri sebenarnya tidak menekankan pada satu posisi, jadi bisa saja itu mixed method. Nah, inilah nanti yang akan lebih banyak kita lihat ya di sini desain atau rancangannya. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa itu adalah kualitatif atau kuantitatif. Lalu siapa yang kita teliti? Partisipannya. Nah, partisipan itu bisa berupa objek ataupun subjek. Jadi kalau kita sebut subjek, karena pada umumnya kita menganggap yang sifatnya adalah manusia, kemudian makhluk hidup, itu kita perlakukan sebagai subjek. Karena kita tidak mau menyakiti mereka. Kan, maka di sini harus ada kajian subjek, kajian tentang etika. Nah, ini sebenarnya ada hal-hal yang aspeknya sangat terkait dengan ajaran Buddha ya. Karena Buddha menghendaki semua makhluk berbahagia. Dan di sini ini kajian etisnya sebenarnya harus masuk. Dan di sinilah letaknya sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita gali dari kependidikan agama Buddha untuk melihat tinjauan-tinjauan aspek etis pemilihan partisipan tadi. Nah, kalau partisipan ada beberapa yang dalam bimbingan saya saat sekarang ini, kalau partisipan kita misalnya adalah anak-anak PAUD, tentu akan berbeda dengan partisipan kita yang orang dewasa. Nah, selain subjek, itu ada yang kita sebut dengan objek. Objek itu adalah benda. Nah, benda itu bisa berupa apa? Kalau di dalam kajian kependidikan agama, bisa saja itu berupa kitab. Ya. Nah, kalau di luar itu tidak hanya kitab, bisa buku, dokumen. Nah, kalau kajian historis itu bisa berupa benda, situs. Nah, jadi itu yang ditetapkan dulu. Jadi partisipannya siapa? Apakah itu berupa subjek atau berupa objek? Atau dua-duanya, ya. Nah, ini harus jelas dan dideskripsikan serinci mungkin apa yang kita tahu tentang subjek dan objek tadi. Nah, itu harus ada di metode penelitian. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari subjek atau objek tadi? Tentu akan berbeda kalau kita ingin mendapatkan informasi dari yang objeknya adalah manusia dan makhluk hidup dengan yang benda tadi ya. Nah, kalau benda, cara mendapatkan informasinya, misalnya kalau buku kita harus membaca. Nah, kalau membaca tidak hanya kita jelaskan membaca. Nah, membaca itu kan ada berbagai jenis pendekatan membaca. Jadi apakah itu dengan skimming dulu? Nah, skimmingnya itu caranya seperti apa? Nah, di situ yang kita jelaskan. Kalau itu berupa situs atau berupa artefak, nah bagaimana kita mendapatkan informasi dari artefak tadi? Ya, apakah itu sudah tersedia di museum? Apakah itu sudah tersedia sebagai koleksi dari orang tertentu? Nah, nanti kalau yang berupa koleksi tadi, tentunya tidak hanya sekedar koleksi. Kita kalau misalnya koleksi dari seseorang, koleksi pribadi. Nah, koleksi pribadi ini mungkin kita perlu mendekati subjeknya juga, pemiliknya. Nah, sehingga nanti kombinasi antara subjek dan objek yang dimiliki oleh subjek tadi itu bisa menjadi sumber informasi bagi kita di dalam penelitian. Nah, komponen selanjutnya itu adalah ketika informasi itu sudah tahu subjeknya siapa, objeknya siapa, cara mendekatinya seperti apa. Nah, data ini mau diapakan gitu ya. Data ini kan tidak mungkin hanya kita tumpuk-tumpuk ya. Tentu perlu kita susun, kita tata. Jadi menyusun atau menatanya itu kita bisa ilustrasikan seperti kita memasukkannya ke dalam rak-rak yang tepat ya. Rak-rak yang tepat. Nah, disinilah letaknya ketika kita tuliskan. Mungkin kita perlu buat sub-sub judul di dalam bagian penyajian data kita. Nah, bagaimana bisa kita sampai punya sub-sub judul tersebut? Ini suatu proses yang cukup panjang. Ya, itu tidak mudah untuk dilakukan juga. Nah, lalu kita tentukan di dalam penyajiannya apakah kita perlu mengubahnya menjadi berbentuk tabel? Apakah bisa kita susun dalam bentuk grafik? Kenapa perlu di dalam bentuk tabel atau grafik? Karena kita tahu manusia itu akan lebih mudah memahami informasi dengan menggunakan visual. Sehingga kalau kita menulis buku pun, kalau di dalam prinsip instructional design juga kita menggunakan berbagai moda. Jadi modanya tidak hanya
tulisan. Tidak hanya tulisan, kita bisa menggunakan ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel, ataupun kalau misalnya informasinya itu lebih tepat tidak disajikan dalam paragraf, tetapi dalam bentuk poin-poin, itu harus kita pertimbangkan di dalam penelitian, ya, penyajiannya. Nah, untuk bisa sampai ke situ tentunya ada teknik pengolahannya. Ya, ada teknik pengolahannya yang nanti kalau di kuantitatif mungkin menggunakan statistik, kalau di kualitatif nanti menggunakan analisis tematik, dan juga ada software-software yang bisa mendukung. Nah, di sini pertanyaannya adalah software apa yang harus saya gunakan? Itu jangan dipikirkan dulu. Yang penting itu adalah memikirkan bagaimana mengolahnya dulu ya. Karena software itu tidak menjadi masalah. Mau pakai software yang canggih, software yang sederhana sebatas Microsoft Word ataupun Excel itu sebenarnya bisa saja. Dan ada banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data. Dan disinilah kita bisa bermain tentang novelty-nya. Sebenarnya di metode inilah sebenarnya terbuka sekali untuk kita bermain tentang novelty dari suatu riset. Makanya ini yang kita angkat ya di sini untuk hari ini. Karena kalau tema mungkin bisa sama, lokasi bisa saja sama, tetapi ketika kita bermain dengan metode, maka novelty kita bisa keluar di di bagian metode penelitian. Nah, kalau analisis data, nah di sini adalah bagian yang memang agak sulit bagi mahasiswa terutama, karena di sini menyangkut pemikiran. Sebenarnya ini adalah level higher order thinking ya di situ ya, dalam riset ini adalah bagian yang paling sulit. Bagaimana temuan kita cocokkan kembali dengan teori-teori yang sudah kita bikin di bagian awal di tinjauan literatur. Apakah sesuai? Jadi sebenarnya pilihannya hanya dua itu ya, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Sesuai pun mungkin sesuai secara keseluruhan atau sesuai sebagian. Nah, kalau sesuainya hanya sebagian, bagian yang tidak sesuai itu kita jelaskan penyebabnya apa. Tapi karena itu tidak menjadi fokus dalam penelitian kita, mungkin kita hanya bisa menjelaskannya dengan menggunakan literatur yang ada. Dan kita membuat rekomendasi bahwa itu perlu penelitian lanjutan. Atau nanti kita sendiri yang melakukan penelitian lanjutan terkait itu. Ya. Mungkin itu dulu kita stop, mungkin dari Johan bisa mengelaborasi sesuatu dulu ya, untuk peserta. Saya dapat banyak hal sih terkait dengan metode penelitian ini ya, Pak Heri ya. Tadi juga saya udah singgung bahwa banyak banget tuh kalau kita sebagai pengajar ya, sebagai teachers atau sebagai lecturer, itu kadang-kadang stuck itu metodenya itu aja. Nah, mungkin sedikit banyak ini boleh nih Pak Heri mungkin share gitu ya. Instructional design yang modelnya inovasi yang saat ini itu seperti apa. Terutama, ini saya kasih sedikit challenge ya. Terutama nih, menghadapi mahasiswa yang zaman sekarang itu dipengaruhi oleh artificial intelligence. Itu kan seperti chatbot, seperti ChatGPT. Itu kan dia gampang banget generate, dia mau kasih apa, dia mau dapetin apa, tinggal prompt aja. Itu seakan-akan kayak teacher tuh udah nggak diperlukan lagi tuh. Pak Heri mungkin bisa kasih semacam pemikiran baru atau perspektif baru ini menghadapi mahasiswa yang katakanlah abad 21 nih harus kayak gini nih. Mungkin Pak Heri bisa kasih pandangan Pak. Mungkin dari tren penelitian yang sekarang itu seperti apa? Ini menarik karena ini sebenarnya saya sedang terapkan. Jadi mudah-mudahan di sini juga ada mahasiswa saya dari Nalanda ya. Kalau dari Nalanda ada, ini kita terapkan ya di dalam kelas. Dalam pembelajaran saya tidak melarang penggunaan artificial intelligence. Bahkan saya ajarkan cara penggunaannya secara bijak, ya, bagaimana menggunakannya untuk melakukan parafrase, menemukan ide, menggabung-gabungkan berbagai artificial intelligence, sampai akhirnya nanti kita bisa mengenerate sesuatu yang baru, yang kemudian kita parafrase dan kita kembangkan dan tambahkan dengan ide-ide kita. Ya, jadi salah satu contohnya misalnya di dalam kelas yang baru lalu itu ada kelas media pembelajaran. Jadi dalam media pembelajaran, ujian akhirnya itu saya buat dalam bentuk annotated bibliography. Ya. Jadi annotated bibliography. Jadi mahasiswa disajikan, karena itu berkaitan dengan desain media pembelajaran kan. Jadi mereka harus tahu tentang desain. Jadi sebelumnya mereka sudah mengerjakan proyek desain. Jadi ada desain dan desainnya juga tidak hanya satu. Karena saya berprinsip differentiate learning. Jadi saya berikan tawaran untuk mendesain berbagai rancangan. Ada yang membuat e-book, ada yang membuat buku saku, ada yang membuat poster ilmiah,
ada yang membuat PowerPoint biasa saja, ada yang membuat podcast, ada yang boleh membuat buku elektronik yang di dalamnya ada integrasi audiovisualnya. Oke. Ya. Jadi tentunya temanya ditentukan. Jadi ada temanya, jadi kesetujuan tema nanti mereka memilih sendiri ujiannya mau apa. Dari situ ya. Kemudian dikumpulkan. Memang tantangannya adalah harus ada rubrik untuk setiap jenis evaluasi tersebut. Itu tantangannya bagi saya tentunya harus menyiapkan itu. Nah itu sepertinya cukup berhasil untuk kelas itu. Kemudian di bagian akhir itu kan ada annotated bibliografi. Kita menggunakan AI di situ. Jadi mahasiswa mencoba membuat annotated bibliografi, disediakan 10 artikel dan mereka harus memilih 6. Jadi 10 artikel itu terkait dengan desain pembelajaran yang sedang aktual saat ini dari jurnal. Setidaknya yang saya pilih waktu itu adalah jurnal Sinta 3, 2, dan 1 ya. Sinta 3, 2, dan 1. Ada beberapa yang berbahasa Inggris dan diajarkan cara menerjemahkan dengan cepat itu. Ya, menerjemahkan dengan cepat tanpa harus jadi one click. Jadi satu klik gitu ya. Dokumen berbahasa Inggris itu jadi bahasa Indonesia. Iya. Bagaimana Biasa caranya ya? Pakai Google Doc Translator itu biasanya tuh. Dan mereka tertarik sekali. Jadi annotated bibliografinya itu adalah bagaimana cara kita membuat citasinya berdasarkan APA ya, mencarinya dari mana ya. Kalau bisa dikutip langsung kita kutip langsung. Kalau tidak bisa dikutip langsung kita menggunakan AI yang bisa mengenerate citasi menggunakan APA tadi. Kemudian dokumennya itu kita summarize ya, kita ringkas. Setelah diringkas, tentunya ringkasnya juga pakai AI. Jadi setelah diringkas, diajarkan cara parafrase. Jadi ringkasannya itu diparafrase, jadi disiapkan kolom-kolomnya. Kemudian setelah itu parafrase ini disatukan dengan ChatGPT atau Gemini untuk membuat sintesis. Nah setelah dihasilkan sintesis itu diparafrase lagi tentunya. Nah itu adalah suatu proses yang bisa kita coba. Nah, nanti dilihat apakah masih sama. Dan terbukti banyak yang mengatakan tidak sama lagi. Karena setelah melakukan parafrase tadi dan pemilihan jurnal yang berbeda, karena jurnalnya kan dikombinasi ya, 6 dari 10 tadi. Sehingga hasilnya itu tidak akan sama antara satu mahasiswa dengan yang lain. Dan prosesnya kan ada beberapa tahap di mana AI dilibatkan, kemudian manusia berperan lagi di dalamnya untuk memparafrase, sampai pada akhirnya adalah sintesis yang dihasilkan itu kemiripannya memang relatif rendah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dan itu tidak hanya menjadi pembelajaran bagi saya, itu bisa jadi riset juga ya. Dan mahasiswa juga sekaligus belajar di situ ya. Bahwa mereka bisa menggunakan AI dengan cara seperti itu. Justru mereka jadi ini ya, jadi kayak supportive learning kita ya, bisa membantu kita untuk bisa menerjemahkan kayak gitu ya. Pak Heri, mungkin satu lagi yang penting ini menurut saya terkait dengan novelty. Tadi Pak Heri bilang ini tempat sama, kemudian bahkan partisipannya sama nih, yang objektif kita ini sama nih untuk penelitiannya. Tapi itu untuk bisa menemukan novelty kan Pak Heri bilang tinggal ubah aja metodenya. Metodenya betul. kita ubah aja atau kita kombinasikan dengan beberapa, itu udah jadi novelty. Mungkin Pak Heri bisa kasih contoh nih. Baik. Untuk di bidang penelitian terutama, saya kasih challenge lagi. Di bidang pendidikan keagamaan Buddha itu seperti apa, Pak? Di bidang pendidikan agama budaya, kita bisa mendekati dari penelitian kualitatif. Sebenarnya di dalam penelitian kualitatif itu ada satu buku yang sangat menarik ya, yang kita bisa pakai juga untuk sebenarnya untuk penelitian keagamaan Buddha. Jadi buku itu saya tidak ingat persis judulnya, itu adalah 5 Approach for Qualitative Research. Jadi dia menggunakan, seingat saya itu ada metode fenomenologi, inquiry naratif, kemudian grounded theory, dan 2 metode lain yang sifatnya kualitatif, tapi datanya sama. Nah, bayangin aja itu ya, datanya sama. Datanya itu adalah hasil jurnal dari seorang pasien yang pernah mengalami gangguan psikis ya, dan menjalani terapi, kemudian wawancara. Jadi data itu sama. Data itu adalah hasil wawancara dan data yang lain adalah hasil jurnal dari penderita itu. 1 orang aja, sampelnya hanya 1 orang. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu memungkinkan penelitiannya itu hanya 1 ya subjeknya. Jadi tapi sumber datanya kan banyak ya. Wawancaranya kan ada beberapa kali. Jadi ada beberapa transkrip, seingat saya 2 atau 3 transkrip. Jadi ada transkripsi hasil wawancara, kemudian ada jurnal yang ditulis oleh si penderita ini, bekas penderita. Jadi udah sembuh. Kemudian tulisan ini dikaji dengan metode yang berbeda.
Jadi dikaji datanya sama, dikaji menggunakan fenomenologi, dikaji dengan metode inquiry naratif, dikaji dengan menggunakan grounded theory. Nah, hasilnya itu setiap metode menemukan temuan-temuan penting yang sifatnya berbeda. Nah, sebenarnya ini kalau kita terapkan di dalam kependidikan agama Buddha itu bisa saja kan. Bisa saja kalau misalnya kita contohnya sajalah sekolah minggu gitu ya. Nah, sekolah minggu yang dilaksanakan di satu tempat dengan di tempat lain. Itu sudah jelas pasti beda ya karena lokasinya berbeda kan. Nah, kalau misalnya contohnya guru sekolah minggunya kebetulan berdekatan ya. Guru sekolah minggunya sama. Tapi murid yang diajar berbeda misalnya kan. Nah, gurunya kita wawancarai, mungkin kita akan menemukan hasil yang berbeda antara lokasi mengajar guru A yang sama tadi di lokasi dua lokasi tempat mengajar sekolah minggu yang berbeda misalnya di situ. Berarti senang nih mahasiswa Pak Heri. Jadi bisa nekan kos 5 mahasiswa jadi satu tempat. Bisa jadi, tapi metode penelitiannya berbeda. Makanya di situ sebenarnya letaknya sangat menarik. Dan itu nanti bisa dikolaborasikan lagi, digabungkan lagi jadi satu penelitian kolaboratif ditulis jurnal artikel bersama. Makanya sekarang ini kan kalau kita bergerak ke depan, lulus tanpa skripsi bisa kan kalau memang kita tahu caranya. Iya betul. Nah, kalau yang udah bersama itu dosennya yang senang. Nambah publikasinya lagi. Oke, kita fasilitasi teman-teman yang bertanya ya Pak Heri ya. Ya, silakan. Iya. Sama Pak Johan, saya ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Heri. Ya, untuk Pak, hari ini bagaimana ya untuk melakukan penelitian, misalnya meneliti sebuah situs candi. Nah, untuk mengidentifikasi apakah situs candi tersebut adalah tipikal candi Buddhis atau Hindu itu bagaimana Pak Heri? Kira-kira metode yang kita gunakan itu seperti apa untuk proses penelitian? Oke. Pak Heri mungkin bisa dijawab langsung ya. Jadi untuk meneliti tentang candi ini menarik nih. Ini artefak tadi. Tadi Pak Heri soalnya ada bilang tentang artefak atau ya di candi-candi itu. Gimana caranya Pak? Nah, kalau penelitian tentang artefak ini kan kita bisa mendekati dengan pendekatan penelitian yang sifatnya arkeologis ya, misalnya. Salah satunya adalah arkeologis. Arkeologis dalam arti karena situs candi itu sudah ada, kita tidak melakukan ekskavasi lagi. Tapi kita menggunakan pendekatan arkeologis tadi. Nah, di dalam arkeologis tadi, apa yang mau kita lihat? Mungkin tidak keseluruhan candinya. Tapi kita bisa pilih, fokuskan pada bagian atau aspek tertentu dari candi itu. Nah, inilah yang nanti bisa membedakan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Tadi yang kata Johan tadi, misalnya 5 mahasiswa kita bawa ke tempat yang sama ya. Nah, mahasiswa ini meninjau dari aspek tertentu pada bagian tertentu dari candi. Yang lainnya meninjau dari aspek lain. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan arkeologis. Nah, kalau itu mau digabungkan dengan pendekatan sejarah, bisa sekali ini ya. Jadi kalau pendekatan sejarah itu kan kita selain situs, nah situs yang ada itu kita menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan histori sampai jauh ke abad-abad sebelumnya kalau ada ya. Kitab-kitab yang lama juga bahkan yang baru ya, kita bandingkan antara satu penulis dengan penulis yang lain. Bagaimana menulis tentang aspek itu dan digali dari dalam kitab itu, di dalam buku tersebut ya. Nah, jadi memungkinkan sekali untuk melakukan kajian pustaka juga, kajian pustakanya tapi menggunakan pendekatan penelitian histori. Nah, bisa juga kajian kepustakaan dan kunjungan ke lokasi ya dengan menggunakan pendekatan arkeologi. Nah, nanti itu bisa dikombinasikan kalau kita mau dengan wawancara misalnya. Nah, tapi kita tetapkan misalnya kalau pendekatan kita lebih ke arkeologi gitu ya, pendekatannya lebih ke histori. Nah, wawancara dan yang lainnya itu kan sifatnya adalah pendukung. Oke. Ya, di situ. Oke. Begitu Pak Ari. Pak Ari, apa ada tanggapan dari itu? Apa udah jelas? Baik, terima kasih Pak Heri jawabannya. Oke. Izin bertanya. Ya, teman-teman silakan saya fasilitasi lagi untuk 2 penanya berikutnya ya Pak Heri ya. Oke, saya dengan Wina dari SDAP Kertara Jasa. Terkait dengan yang dikatakan Pak Heri tadi tentang teori tidak sesuai dengan data yang di lapangan, itu menarik bagi saya. Karena ketika kita sudah menentukan rumusan masalah, kita sudah menetapkan hipotesisnya gitu ya. Tapi ternyata hasil data di lapangan itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita tetapkan. Bahkan hasilnya itu tidak hasil data di lapangan itu tidak sesuai dengan teori yang sudah kita pakai. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan jawaban terkait dengan rumusan masalah yang sudah kita tetapkan, yang tidak sesuai dengan data di lapangan, bahkan tidak sesuai dengan teori yang sudah kita pakai. Terima kasih. Baik, nah ini juga terkait
tentunya dengan pendekatan penelitiannya tadi ya. Kalau dari segi filosofisnya itu kan ada penelitian yang kuantitatif, kualitatif itu pasti. Lalu kita jabarkan di bawahnya itu adalah jenis rancangannya. Kalau untuk rancangan yang sifatnya kualitatif, ya rancangan yang kualitatif apakah itu berbentuk studi kasus kualitatif, etnografi, penelitian historis, itu pada awalnya memang saya menyarankan kepada mahasiswa kita jangan berasumsi terlalu mendalam dulu. Jadi landasan teori boleh, ya, karena tujuan dari atau hakikat dari penelitian kualitatif itu kan kita mengumpulkan sebanyak informasi dari lokasi ya, yang pada akhirnya nanti bisa saja justru kita menemukan sesuatu teori yang baru atau temuan-temuan hipotesis yang bertentangan dengan teori yang sudah ada kalau untuk kualitatif. Nah, kalau kuantitatif memang lebih sifatnya adalah kita menguji hipotesis. Jadi kita menetapkan hipotesis itu diturunkan tentunya dari teori. Ya, jadi dari teori-teori yang ada, kita sintesis, kita buat hipotesisnya. Oh, berdasarkan teori ini berarti hipotesisnya ini, ya. Kemudian hipotesis yang kita tetapkan itu kan kita pertentangkan dengan hipotesis alternatif. Ini berarti sebenarnya dalam penelitian kuantitatif pun memungkinkan kita punya alternatif. Yang artinya kita tidak harus menerima hipotesis yang sesuai teori tadi, karena ada hipotesis alternatif. Jadi jangan langsung kaget kalau misalnya penelitiannya pada akhirnya menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita tetapkan berdasarkan teori. Malah justru hipotesis alternatif ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi pada penelitian saya waktu saya S1. Jadi saya menetapkan beberapa hipotesis dan ada hipotesis yang sebenarnya ditolak. Nah, justru disitulah ada temuan baru. Kenapa hipotesis itu ditolak? Nah, hipotesis itu ditolak, ada beberapa kemungkinan. Satu, kita harus balik lihat nih metode kita dari awal. Dari awal kita melakukan metode itu, apakah metodenya tepat atau tidak. Kalau metodenya tidak tepat, maka kita perlu memperbaiki metodenya. Nah, kalau metode kita sudah tepat, ada kemungkinan memang hipotesis itulah yang terjadi. Hipotesis itu yang terjadi, dan kita harus menjelaskan bahwa hipotesis alternatif lah yang diterima dengan argumen bahwa ada temuan baru ini yang bertentangan dengan teori yang sudah ada, penyebabnya ini kita jabarkan. Jadi jangan takut kalau misalnya pada akhirnya kalau di dalam tes hipotesis itu justru hipotesis alternatif yang kita terima bukan hipotesis utama kita, gitu ya. Itu memungkinkan di dalam penelitian. Karena tujuan kita memang menemukan sesuatu yang baru. Ya, begitu. Jadi sarannya Pak Heri, cek dulu ya metode kita udah benar atau belum ya. Kalau metode kita sudah pastikan itu benar, berarti kan memang tidak salah ya, tidak salah bahwa kita tidak melakukan kesalahan kok. Kalau bisa kita verifikasi juga dengan orang yang memang tahu. Kebetulan waktu itu saya sempat verifikasi dengan dosen ITB yang berkunjung ke kami ya, dulunya juga dosen di tempat kami. Kemudian saya diskusikan dengan pembimbing. Nah, di sinilah letak pentingnya pembimbing. Karena kalau pembimbing memverifikasi, ada 2 pembimbing memverifikasi, ada 1 lagi kan berarti 3. Itu sebenarnya di dalam teknik penelitian kita sebut yang dinamakan dengan triangulasi tadi kan. Karena triangulasi itu adalah verifikasi ahli. Ada verifikasi ahli di situ yang membantu kita mentriangulasi penyebabnya apa. Berarti metode saya tidak salah, metode saya benar. Tapi memang temuannya begitu dan harus disajikan apa adanya. Gitu ya. Oke. Bu Ina, apa udah bisa dimengerti untuk pemaparan dari Pak Heri tadi? Ya. Oke, jadi kalau yang kita hasilkan itu adalah jawaban dari hipotesis alternatif, berarti itu artinya kita malah menemukan sesuatu yang baru, sesuatu temuan begitu ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Tapi itu harus dijelaskan. Jadi kita bisa menjelaskan walaupun penjelasan kita itu belum sempurna karena kan nanti harus diteliti ulang ya. Harus diteliti ulang dalam penelitian selanjutnya, tetapi setidaknya kan kita bisa tahu penyebabnya. Oh, kira-kira ini di mana nih? Metodologi saya tidak salah, Bu Ina ya. Misalnya metodologi saya sudah cek ini nggak salah. Langkah-langkahnya benar nih seperti yang diterapkan di penelitian sebelumnya. Tetapi ada variabel tertentu. Ini ada kemungkinan jumlah sampelnya terlalu kecil misalnya kan. Nah, atau lokasinya memang sangat spesifik. Jadi lokasi yang sangat spesifik ada karakteristik khusus di dalam masyarakat itu yang teridentifikasi bisa mempengaruhi hipotesis yang saya buat tadi. Nah, karakteristik itu nanti bisa kita rekomendasikan untuk penelitian lanjutan. Itu begitu Bu Wina. Baik, terima kasih. Ya, makasih Bu Wina atas pertanyaannya. Pak Heri, ini untuk menutup sesi pertama kita ada satu pertanyaan dari namanya Iren.
Iren. Iren, bagaimana pendapat Bapak terkait argumen Kerlinger tentang pentingnya penelitian pendidikan menyentuh basic research, psychology, biology, dan neuroscience instead of applied research? Jadi gimana menurut Pak Heri terkait dengan basic research daripada applied research tadi? Baik, jadi penelitian kita itu kan sebenarnya ada yang tertarik dengan misalnya kajian lebih sifatnya teoritis ya. Kalau yang sifatnya lebih teoritis ini memang lebih ke basic research. Kalau yang kajiannya lebih tertarik ke applied research, itulah penelitian-penelitian yang memang sekarang sudah difasilitasi oleh kementerian kita juga, bahwa PKM itu bisa dijadikan penelitian. Ya. Nah, pilihan itu ada dua. Jadi memang ada jenis peneliti yang menyenangi, itu tidak bisa kita larang. Jadi setiap peneliti punya kesenangan atau punya minat tertentu. Nah, di sini juga sebagai dosen ya, sebenarnya tantangannya lebih berat kepada dosen, karena dosen itu kan pasti punya minat atau minat atau kecenderungan pada penelitian tertentu gitu ya. Sehingga nanti mahasiswanya juga diharapkan bisa diarahkan ke penelitian yang bersangkutan. Nah, sementara mahasiswa bisa saja punya jenis atau keinginan untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan dosennya. Nah, di sinilah letaknya bagaimana kita harus bisa coba membuka diri, ya, membuka diri. Tapi yang jelas kalau kita lihat di perguruan tinggi kan tentunya ada prodi ya yang nantinya akan mengatur kalau penelitian ini cocoknya dengan dosen yang mana, penelitian ini cocoknya dengan dosen yang mana, karena penelitian ini memang lebih fokus di dosen tersebut. Nah, pilihan itu sebenarnya bebas-bebas saja. Ya, kalau penelitian itu menurut saya bebas saja, mau melakukan basic research boleh. Melakukan applied research juga boleh, karena keduanya memang sifatnya saling melengkapi. Jadi tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Pengembangan teori kita tetap butuhkan, karena teori menjadi landasan bagi penelitian juga. Penelitian lapangan atau yang applied juga diperlukan, karena yang applied nanti akan menghasilkan teori-teori baru yang nantinya akan memperkuat teori yang ada. Kalau misalnya teori yang sebelumnya itu bertentangan dengan teori yang baru, ya silakan saja, karena memang pengetahuan itu berkembang. Oleh sebab itulah di dalam jurnal atau penelitian ilmiah maupun penelitian mahasiswa kita merekomendasikan sebaiknya mensitasi jurnal yang terbaru. Apakah itu 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Karena itulah trennya. Jangan kita mundur ke belakang lagi. Terkecuali kalau misalnya penelitian kita itu memang fokusnya adalah penelitian yang sifatnya historis tadi ya. Kalau penelitian historis, penelitian yang sifatnya kebudayaan lampau, arkeologi tadi ya. Tetapi walaupun sifatnya historis dan arkeologi kan tentunya ada debat-debat baru di dalam publikasi jurnal yang ada kan. Bagaimana melihat teori-teori lama atau grand teori itu dari perspektif baru. Itulah yang kita kutip. Jangan kutip lagi kitab yang lama. Ya, jangan kutip lagi publikasi yang lama. Misalnya saja Vygotsky ya di pendidikan itu. Vygotsky itu kan udah lama sekali. Tapi kajian-kajian tentang Vygotsky yang baru ini kan ada. Nah, itu yang kita kutip. Ya, jangan kutip lagi buku yang ditulis Vygotsky tahun 70-an itu ya. Itu bisa saja dijadikan referensi untuk dibaca. Tetapi kita kutiplah jurnal-jurnal yang memang membahas tentang teori-teori Vygotsky yang terbaru yang 2022, 2023. Nah, itu yang kita masukkan. Dan jangan masukkan di dalam ya. Jadi di dalam buku apa? Tidak perlu. Karena memang kita melihat Vygotsky dalam perspektif baru dalam tinjauan ilmuwan yang ada saat sekarang ini ya. Karena teori itu kan berkembang. Jadi bagaimana masyarakat kita sekarang ini melihat teori-teori yang sudah ada. Misalnya teori Piaget, teori Vygotsky di bidang pendidikan. Kemudian seperti misalnya prinsip David Merrill tadi, itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi, udah lama. Awal tahun 2000-an ya. Awal tahun 2000-an. Tapi tentunya sekarang ini diterapkan dengan metode yang lebih baru. Ada variasi-variasi metode ya di dalamnya. Dan kalau bidang saya misalnya kajian multimodalitas. Multimodalitas itu bukan sesuatu yang baru, karena multimodalitas itu awalnya munculnya itu ketika orang membangun tata kota. Jadi di mana letak lampu merahnya, di mana kita harus meletakkan taman, tanda-tanda rambu-rambu itu yang harus kita pasang di mana, itu multimodalitas sebenarnya. Yang kemudian sekarang ini malah justru berkembang dan kita gunakan di pendidikan misalnya untuk melihat bagaimana kajian media secara multimodal. Iya. Terima kasih. Itu menutup pertanyaan kita ya Pak Ari ya, di sesi pertama ya, ada 3 ya.